Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin nggak terlalu ringan, tapi percayalah, ini penting banget. Kita akan langsung berhadapan sama salah satu pertanyaan paling tua, paling bikin gelisah, dan paling menantang dalam sejarah iman manusia. Kita bakal ngomongin soal realitas kemiskinan, penindasan, dan pertanyaan besarnya, di mana sih posisi keadilan Tuhan di tengah semua itu? Jadi kalau kalian pernah ngerasa frustrasi atau bingung lihat penderitaan di dunia ini, kalian ada di tempat yang tepat. Oke, mari kita langsung selami aja. Pertanyaan mendasar ini tuh ibarat gajah besar di pelupuk mata kita kan. Kalau Allah itu adil, kenapa masih ada penindasan? Dan jujur aja ini valid banget. Sangat wajar kok kalau kita ngerasa marah, frustrasi, atau bingung waktu ngelihat kemiskinan yang sistemik, eksploitasi, dan korupsi yang makin merajalela di dunia yang katanya diperintah sama Allah yang maha baik. Kita tunggal lagi ngomongin orang yang cuma lagi bokeh di akhir bulan, tapi mereka yang hidupnya benar-benar hancur digilas oleh sistem yang gak adil. Kita masuk ke bagian pertama kita, di mana keadilan Allah. Sebuah pergumulan nyata dengan ketidakadilan yang ada di dunia. Disinilah kita berhadapan sama sebuah ketegangan yang sering disebut sama para teolog sebagai teodise. Sederhananya, ini tuh ketegangan luar biasa antara keyakinan bahwa Allah itu maha baik, tapi di sisi lain realitas penderitaan manusia itu pekat banget, apalagi kalau penderitaannya udah turun-temurun. Dan kalian tahu nggak, ini sama sekali bukan isu politik atau perdebatan modern. Coba deh kita lihat Mazmur 73. Ini adalah ratapan Alkitab yang umurnya udah ribuan tahun, dari seseorang bernama Asaf. Asaf tuh frustrasi banget ngelihat orang jahat malah hidupnya makmur, sementara orang yang benar justru menderita abis-abisan. Pergumulannya kerasa nyata banget, dan cara pandang Asaf ini baru berubah waktu dia akhirnya ambil langkah mundur dan melihat gambaran besarnya, melihat akhir atau kesudahan dari orang-orang fasik. Lanjut ke bagian kedua, makna keadilan menurut Alkitab. Ini bukan sekedar soal hukum tertulis, melainkan pembelaan yang aktif. Biar kita bisa benar-benar paham, kita harus bongkar teks aslinya nih. Percaya deh, ini bakal ngubah cara pandang kalian. Keadilan Alkitabiah itu sama sekali bukan tentang kita bersikap netral atau diem aja, tapi tentang tindakan aktif membela mereka yang terbinggirkan. Coba kita lihat kata Ibrani yang pertama ini, tzedek. Artinya itu keadilan, kebenaran moral, dan relasi yang benar. Konsep ini menyingkapkan karakter dasar Allah yang memang lurus, benar, dan tanpa cacat. Ini adalah standar dari segalanya. Terus kita punya kata Ibrani yang kedua, yaitu mishpat. Nah ini penting banget. Mishpat itu nggak cuma berarti penghakiman, tapi secara spesifik ngomongin soal keadilan sosial dan keputusan yang benar. Kayak yang dicatat dalam Yesaya 1 ayat 17, mishpat adalah perintah tegas untuk membela hak anak-anak yatim dan memperjuangkan para janda. Jadi poin krusialnya adalah Allah itu nggak pernah bersikap netral ngelihat penderitaan sosial. Dia secara aktif berpihak kepada mereka yang tertindas. Luar biasa kan? Geser ke Perjanjian Baru, kita bakal nemuin kata Yunani dikaiosune. Kata ini sering diterjemahkan sebagai kebenaran atau keadilan. Tapi yang menakjubkan adalah, keadaan benar di hadapan Allah ini tuh punya dimensi sosial dan relasional yang sangat intens. Jadi bukan cuma urusan spiritual di awang-awang aja. Ini sekaligus menghancurkan mitos kalau iman itu cuma masalah pribadi antara kalian sama Tuhan di dalam kamar tertutup. Iman itu sangat nyata secara sosial. Dan perhatikan kata Yunani yang satu ini, tochos. Artinya miskin, papa, sama sekali nggak berdaya, dan bergantung penuh. Di Lukas 4 ayat 18, Yesus secara spesifik pakai istilah ini waktu dia memulai pelayanannya di bumi. Yesus mendeklarasikan bahwa kabar baik itu datang secara langsung, khusus buat kelompok-kelompok yang dimarginalkan dan nggak berdaya ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, akar dari penindasan dan kemiskinan struktural. Ternyata ini jauh lebih besar dari sekedar kegagalan satu individu. Nah, yang paling menarik dari pembahasan ini tuh ada di sini. Kita harus bongkar pemahaman populer soal kenapa kemiskinan itu bisa terjadi. Kita harus lihat lebih dalam, nggak cuma sekedar nyalahin orangnya. Pandangan budaya populer kan sering banget menyederhanakan masalah dengan bilang, ya mereka miskin kan gara-gara mereka malas atau bodoh. Tentu aja, kemalasan bisa jadi salah satu faktor. Tapi Alkitab secara terang-terangan menolak narasi dangkal yang suka nyalahin korban ini. Masih ingat penderitaan Ayub atau orang buta dalam Yohanes 9? Yesus dengan tegas menolak anggapan kalau penderitaan mereka itu semata-mata karena dosa pribadi. Kemiskinan itu seringkali adalah buah dari dosa dunia dan ketidakadilan struktural yang skalanya jauh lebih masif. Terus dari mana sih asalnya ketidakadilan struktural ini? Ini sebenarnya adalah efek domino dari Kejadian pasal 3. Pertama, hubungan manusia dengan Allah itu rusak. Kedua, karena itu rusak, hubungan antar sesama manusia juga ikut hancur. Ketiga, ciptaan itu sendiri ikutan rusak. Dan keempat, sebagai hasil akhirnya, lahirlah yang namanya eksploitasi.
Jadi, kejatuhan manusia itu melahirkan perebutan kekuasaan dan keserakahan sistemik yang benar-benar merusak struktur sosial kita sampai ke akar-akarnya. Coba deh dengerin baik-baik kutipan dari Nabi Amos ini. Sebab itu, oleh karena kamu menginjak-injak orang lemah dan memungut pajak gandum daripadanya. Keras banget kan? Para nabi zaman dulu itu sama sekali nggak nahan diri. Mereka dengan sangat garang dan berani mengecam keras sistem kekuasaan yang mengeksploitasi dan mencekik orang-orang miskin. Dan tolong jangan pikir ini cuma sejarah masa lalu. Isu-isu kuno kayak eksploitasi dan perbudakan itu cuma ganti baju aja di zaman modern. Hari ini kita ngelihat wujudnya dalam bentuk buruh dengan upah yang nggak manusiawi, anak-anak yang putus sekolah karena terjebak kemiskinan antar generasi, sampai kejahatan perdagangan manusia. Ini tuh manifestasi modern dari dosa struktural kuno yang sama persis, yang makin diperparah sama kuasa-kuasa gelap sistemik yang Paulus sebutin di Efesus 6 ayat 12. Efek dari sistem yang rusak ini benar-benar dirasain sama seluruh dunia. Roma 8 ayat 22 pakai kata sustenazo yang artinya mengerang bersama. Jadi seluruh ciptaan saat ini tuh ibaratnya lagi mengerang, menanggung beban yang luar biasa berat dari sistem yang hancur ini sambil nungguin dengan penuh kerinduan datangnya sebuah penebusan. Oke, masuk ke bagian keempat, salib dan pengharapan eskatologis. Intinya, Allah itu bukanlah sekedar penonton. Mari kita lihat gimana semuanya terhubung. Mengingat betapa beratnya realitas tadi, apa Tuhan cuma diam aja? Sama sekali enggak. Coba perhatiin garis waktu penebusan ini. Semuanya dimulai dari salib, yang membuktikan solidaritas Allah. Dia turun dan turut menderita bersama kita. Dia benar-benar paham rasa sakit kita. Lalu ada kebangkitan, yang ngasih jaminan kalau dosa dan kematian itu nggak punya kata akhir. Ini adalah kemenangan mutlak. Dan yang terakhir, eskatologi, yaitu janji pasti akan pemulihan total atas segala sesuatu. Tapi, disinilah realitanya kita hidup hari ini. Di tengah sebuah ketegangan yang besar. Kita ini hidup di fase yang disebut already but not yet. Sudah, tapi belum. Kerajaan Allah emang sudah hadir melalui kedatangan Kristus, kemenangan udah diraih. Tapi pemulihan yang total itu belum digenapi secara sempurna. Makanya penderitaan dan kemiskinan itu masih ada di sekeliling kita saat ini. Kita masih di masa transisi. Kalau kalian kadang ngerasa, kok Tuhan lama banget sih bertindaknya? Coba ingat 2 Petrus 3 ayat 9. Apa yang sering kita anggap sebagai kelalaian atau penundaan, sebenarnya adalah kesabaran Allah yang lagi ngasih kesempatan buat manusia. Tapi satu hal yang pasti, penghakiman final dan janji di Wahyu 21 ayat 4 bahwa nggak akan ada lagi air mata dan ratap tangis, itu adalah sebuah kepastian yang mutlak. Keadilannya itu nggak akan pernah gagal. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, panggilan gereja membela yang lemah. Pengharapan itu menuntut tindakan. Terus, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Pengharapan eskatologis yang kita bahas tadi itu bukan alasan buat kita lari dari kenyataan dunia atau jadi pasif ya. Gereja nggak bisa cuma asyik ngomongin indahnya surga, tapi nutup mata sama penderitaan sosial di bumi. Kita ini dipanggil buat ngejalanin pelayanan profetis, nyediain pendidikan, ngelakuin advokasi sosial buat ngelawan ketidakadilan, ngeberdayain ekonomi orang miskin, dan dampingin mereka yang rentan. Kasarnya, kita harus bisa jadi kayak semacam trailer atau cuplikan dari kerajaan Allah buat dunia saat ini. Dan ini tergambar jelas banget lewat inti dari tindakan kita. Hesed. Dalam tradisi Alkitab, nolongin sesama itu bukan sekedar amal atau ngasih sisa uang receh karena lagi emosional aja. Hesed itu adalah kasih setia, loyalitas pada perjanjian yang mengikat, dan sebuah kasih yang benar-benar menuntut tindakan aktif. Ini adalah bagian yang nggak bisa dipisahin dari keadilan kerajaan Allah. Dengerin deh panggilan yang sangat kuat dari Amsal 31 ini. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Ini bukan sekedar saran basa-basi loh, ini adalah perintah. Ini panggilan langsung buat kita semua untuk berani berdiri, ambil risiko, dan jadi suara buat mereka yang suaranya udah dirampas habis-habisan sama sistem yang korup dan menindas. Jadi, waktu kita menutup sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Apakah iman kalian selama ini cuma sebatas spiritualitas pribadi yang nyaman-nyaman aja? Ataukah iman kalian adalah sebuah kasih yang aktif, yang berani turun tangan buat ngebela mereka yang tertindas? Pengharapan sejati itu harusnya ngubah cara kita hidup hari ini juga. Mari kita ambil langkah nyata. Terima kasih udah belajar bareng-bareng, dan sampai jumpa